Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tanpa terasa sudah memasuki hari ke-20 dari bulan Sya'ban. Sya'ban yang Rasulullah SAW sebutkan, dzaka syahr baina Rajab wa Ramadan yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan yang dilalaikan oleh banyak orang. Banyak kaum muslimin melalaikan bulan ini. Ibadah dan ketaatan amal soleh ketika dilakukan di waktu orang banyak lalai, terlupakan, punya keutamaan tersendiri. Yang pertama, itu lebih membuat dirimu ikhlas kepada Allah, karena orang banyak lalai, banyak yang nggak melakukan ibadah di situ, sehingga tidak terganggu niatmu, lebih terjaga keikhlasanmu. Itu keutamaannya. Yang kedua, ketika itu dilalaikan oleh banyak orang, maka ibadah di situ lebih berat. Ramadan misalnya, semua orang puasa muslim. Kalaupun kamu haus, lapar, ringan. Karena yang bersamamu di rumah, di luar, kanan, kiri, teman, tetangga semua pada puasa. Tapi di waktu orang terlalaikan, banyak yang enggak lakukan ibadah, terutama puasa, terasa berat. Dan ibadah semakin berat, semakin besar pahalanya. Karenanya Rasulullah SAW seperti Aisyah katakan, tidak pernah melakukan puasa sunnah hampir sebulan penuh seperti beliau puasa di bulan Sya'ban. Karena sebab tadi dilalaikan oleh banyak orang. Maka paling banyaknya puasa Rasulullah SAW, puasa sunnah, adalah di bulan Sya'ban. Selain daripada itu, Imam Salamah ibnu Kuhail rahimahullah menyebutkan Sya'ban syahrul qurra. Sya'ban itu bulannya para qari, para pembaca Quran. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Habib bin Abi Thabit, syahrul qurra, ini bulannya para membaca Quran. Bahkan Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah disebutkan menutup tokonya, menutup pasarnya kalau Sya'ban, dan lebih fokus beliau memperbanyak bacaan Quran. Itu salaf rahimahumullah di bulan Sya'ban. Ala kulli hal, berarti mungkin 9 atau 10 hari kurang lebihnya kita akan menyambut
bulan mulia Ramadan, bulan suci, bulan agung. Rasulullah SAW menyambut kedatangan Ramadan, menyampaikan berita gembira itu kepada segenap para sahabatnya. Atakum syahrun mubarak syahrul Ramadan. Datang kepada kalian bulan penuh barokah, bulan Ramadan. Dari rahmat Allah, Allah Maha tahu hambanya banyak kekurangan dalam menjalankan perintahnya, bertakwa, meninggalkan larangannya. Ada saja cacat dan lubangnya di sana sini. Maka dari rahmatnya Allah perbanyak ampunan bagi mereka. Allah perbanyak penggugur dosa. Bahkan tidak hanya itu, Allah lipat gandakan pahala amal kebaikan yang mereka lakukan. Semua itu rahmat Allah semata. Dalam keadaan Allah tidak butuh sama sekali kepada ibadah kita. Salah satu dari rahmat itu adalah Allah perbanyak mawasimul khair, musim kebaikan, musim-musim waktu di mana di situ Allah lipat gandakan pahala, Allah hapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahun idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu antara satu dengan yang lain, Jumat sampai Jumat berikutnya dalam tiap pekan, dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya dalam putaran 1 tahun, masing-masingnya menghapus dosa-dosa di antara itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka layaklah bagi seorang muslim atau muslimah murajaah, mengingat sedikit kembali berapa keutamaannya dan apa yang harus dia perbuat menyambut bulan yang agung dan mulia ini. Yang pertama, mengingat kembali hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang Rasulullah SAW sebutkan, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanah bi ashri amthaliha ila 700 dhi'f. Semua amalan ibnu Adam untuknya satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Kalau Allah, kemudian Allah berkata, illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana alladhi ajzi bih, itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, di mana dia tinggalkan syahwatnya, makan minumnya untukku. Lisaimi farhatan, yang puasa punya 2 kebahagiaan, farhah inda fitrih
wa farha 'inda liqa'i rabbih, bahagia saat dia berbuka, bahagia saat dia berjumpa dengan Rabbnya. Wala khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk, dan sungguh bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari minyak misik kasturi. Hadis ini hadis azim, menjelaskan kepada kita keutamaan dari siam. Rasulullah sebutkan semua amalan ibnu Adam, apapun itu ibadah yang kita lakukan, kembalinya untuk kita sendiri. Satu kebaikan digandakan oleh Allah sampai 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah memperkecualikan puasa, kecuali puasa. Berarti dengan riwayat ini pengecualian kembalinya kepada pelipat gandaan. Artinya hanya puasa yang tidak digandakan 10 bahkan 700 kali lipat. Tetapi begitu banyak pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, lebih dari itu hanya Allah yang Maha tahu. Sesuai ayat, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar disempurnakan pahala bagi mereka tanpa hitungan, enggak dibatasi. Dan yang bersabar ditafsirkan dalam ayat adalah mereka yang puasa tanpa hitungan. Di riwayat lain yang tersebutkan lafadznya kullu amali ibni Adam lahu kaffaroh. Semua amalan Bani Adam untuknya dijadikan sebagai kafaroh. Kafaroh itu tebusan, menghapus kesalahan dia, ditebus dengan itu pahala. Seperti muflis, naudzubillah, dia pernah mendolimi ini, pernah menghibai fulan, pernah lakukan ini itu, maka diambil kebaikan dia untuk ditebuskan, dibayarkan ke orang-orang yang dia dolimi selama di dunia. Semua amalan dia dijadikan tebusan itu. Lalu Allah katakan kecuali puasa. Berarti pengecualian puasa dengan ini kembalinya kepada masalah tebusan. Hanya puasa yang tidak Allah izinkan untuk dijadikan tebusan. Semua amalan bisa, kecuali puasa. Murni untukku, kata Allah. Cukup yang lain untuk tebusan. Sedekahnya, sholatnya, zikirnya, apa saja sudah. Tapi puasa murni untuk Allah. Itu salah satu keutamaan siam. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Diutamakannya suatu pahala, kembali kepada riwayat pertama, digandakan, dilipat gandakan. Terkadang itu karena sebab waktu. Artinya karena itu waktu istimewa, waktu yang mulia, maka enggak sama seperti waktu-waktu yang lain. Dilipat gandakan banyak pahala di situ, termasuk Ramadan. Bulan yang begitu mulia, waktu yang istimewa. Karenanya
Allah melipat gandakan pahala padanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dia meninggalkan syahwat makan dan minumnya karena aku. Itu sebab dia puasa, itu niatnya karena Allah. Niat ini yang perlu selalu diingat. Sebagaimana Syekh Utsaimin jelaskan, puasa tidak hanya sebatas meninggalkan makan minum dan syahwat, tetapi taqarruban ilallah. Ini nilainya. Kita sedang ibadah dengan itu, mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak makan. Nilainya taqarrub, bukan sekedar nahan diri nggak makan. Diingat ini, adakan itu selalu dalam niatmu, dalam hatimu. Kamu mendekatkan diri ibadah kepada Allah dengan menahan nafsu makanmu, hausmu, dan syahwatmu kepada istri. Beribadah kepada Allah dengan itu. Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa menjadi rahasia antara si hamba dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Makanya disebutkan ibadah ini tidak dimasuki oleh riya, seperti kata Imam Ahmad. Karena bentuknya meninggalkan makan, meninggalkan minum, syahwat. Apa yang kamu mau tunjukkan ke orang? Nggak ada. Kalau ibadah lain, orang bisa riya karena memang ada yang dia bisa tunjukkan. Karena bentuknya perbuatan. Kamu membaca Quran, orang dengar memang. Kamu sholat, memang orang lihat. Kamu berdiri, rukuk, sujud, zikir, dan yang lain-lain. Sementara puasa, nggak ada yang kamu lakukan, kan? Puasa bukan melakukan, meninggalkan. Itu bedanya. Dia tidak makan, meninggalkan minum. Makanya nggak bisa riya orang dengan itu. Puasanya tidak bisa dia gunakan untuk dia dipuji orang, niat riya. Nggak bisa. Apa yang kamu mau tunjukkan ke orang dengan puasamu? Nggak ada. Makanya sangat dicintai oleh Allah. Untukku, kata Allah, murni, kuatnya ikhlas di situ. Ibadah yang menjadi salah satu rukun dari rukun-rukun Islam ini. Orang meninggalkan syahwat makan dan minumnya, menahan nafsunya. Di situ banyak keutamaan dan hikmah, antara lain memotong sebab yang karenanya orang itu bisa lupa diri. Orang kalau terus-menerus kenyang, makan kenyang, syahwat, bisa takabur. A'udzubillah. Nah, itu diputus dengan dia puasa, menahan dari syahwat makan dan minum serta birahinya.
Yang kedua, dengan kosongnya perut dia lebih mempermudah dia untuk berzikir, bertafakur kepada Allah. Karena kalau penuh terus perutnya bisa membuat keras hatinya, sulit untuk diajak lunak, untuk mudah bertadabbur dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, puasa pula mempersempit ruang gerak syaitan. Karena seperti yang Rasulullah kabarkan, yajri ala ibni Adam majrad dam. Syaitan itu ngalir dalam tubuhmu bersama di setiap aliran darahmu. Darah ada di mana-mana. Dengan tidak adanya asupan makan minum, lemah syaitan. Makanya kita mendapati ada semangat lebih ibadah selama Ramadan, selama puasa. Dan hasrat untuk maksiat banyak tertahan. Karena memang syaitannya nggak punya ruang gerak, dipersempit dengan kita tidak makan dan tidak minum. Makna ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh amal ibadah lain. Meninggalkan sesuatu yang semula halal, mubah. Hubungan suami istri ditinggalkan sebagai bentuk takarrub ibadah kita mendekatkan diri pada Allah dalam tempo yang lumayan panjang sekali, dari subuh sampai maghrib, lama. Dan itu juga yang ditinggalkan, terutama makan minum, sebetulnya kan kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup manusia, tapi dia tinggalkan. Gak ada ibadah seperti itu, gak ada, kecuali puasa. Itu keistimewaannya. Kalaupun mirip-mirip misalnya ihram, ya tetap saja beda. Orang ketika ihram umroh atau haji kan juga gak boleh. Tapi yang gak boleh kan cuman hubungan suami istri, nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ngambil rambut, dan itu bukan kebutuhan primer, nggak seperti makan minum, nggak masalah kalaupun ditinggalkan sementara itu. Kemudian yang kedua, waktunya juga pendek. Orang umroh misalnya, mulai kamu melewati mikot, apalagi kalau mikotnya di pesawat sana lewat Yalamlam, sebentar setengah jam turun di Jeddah, ini itu keluar airport, kamu ke Mekah, orang tawaf, sa'i, setelah itu cukur rambut, paling 2 jam, pulang lebih 2 jam setengah kan? Nggak lama. Ini mulai subuh jam 5 sampai mungkin jam 6 sore, 13 jam bisa-bisa.
untuk meninggalkan itu. Gak ada yang seperti puasa. Karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Umamah, dullani ala amal adkhul bihil jannah, ajarkan padaku amalan yang memasukkan aku ke surga. Amalan apa ya Rasulullah? Tunjukkan. Qala alaika bis-shaum la mithla lahu. Banyak-banyak kamu puasa. Enggak ada amalan seperti puasa. Atau di lafaz lain la idla lahu. Enggak ada yang membandingi. Sebanding dengan puasa aja enggak ada. Artinya itu amalan yang sangat tinggi. Fadilahnya sangat besar, pahalanya sangat banyak. Itu yang Rasul anjurkan kepada para sahabatnya. Siam, puasa. Orang-orang yang berpuasa mereka ini kalaupun ada bau mulut dari mereka, bagi Allah lebih harum dari minyak misik, parfum kasturi yang sangat wangi. Karena itu muncul ada karena ketaatan. Kan karena dia ibadah, karena dia puasa, mulutnya bau. Bagi Allah, dan itu bedanya timbangan Allah dengan makhluknya. Kita manusia yang lemah melihat bau mulutnya, gak senang. Tapi karena itu dampak ibadah Allah, di sisi Allah lebih wangi dari misik. Allah cintai karena itu. Allah senangi. Bukan seperti kita manusia yang hanya mengukur materi dan duniawi. Allah senangi karena ini ibadah kepadanya. Itu dampaknya saja. Akibat dia puasa. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan di sisi Allah lebih wangi dari misik. Di dalam hadis pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi shaimin suwam, bahwa bagi mereka di akhirat kelak khusus pintu Rayyan di jannah, hanya mereka yang memasukinya, tidak ada yang selain mereka tidak diizinkan. Begitu mereka semua pada masuk, ditutup pintu itu, tidak satu pun melewati itu kecuali mereka yang ahlus siyam. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau amal ibadah disenangi, dianjurkan, diperbanyak selama bulan Ramadan, maka terkhusus amalan itu selain siam itu sendiri adalah amal khair, amal kebaikan ke orang lain, ihsan.
berbuat ihsanlah. Entah itu dengan sedekah hartamu atau tenagamu atau yang lain. Di Bukhari Muslim kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Rasulullah orang paling derma, tapi paling dermanya kalau sudah di Ramadan, saat ditemui Jibril alaihi salam mudarasa Quran dengan beliau. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Tiap malam Jibril turun menemui Rasul sallallahu yudarisuhul Quran. Fa Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwad bil khair minar rihil mursalah. Setelah Rasulullah ditemui Jibril, sungguh beliau lebih derma, lebih baik dibanding angin yang bertiup. Yang dimaksud angin yang bertiup, lebih dari itu artinya saat beliau diminta sesuatu tidak pernah beliau tolak, tidak pernah beliau katakan tidak. Pasti beliau beri, dan banyak pemberiannya ketika Ramadan. Berarti lebih ditekankan yang pertama, untuk orang itu karim, ihsan, dermalah, berbagilah, bantu saudara-saudaramu yang lain. Itu sangat disenangi. Antum tahu keumuman hadis di Tirmidzi, tiap hari turun 2 malaikat, yang satu mengucapkan ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang mau berbuat baik, lanjutkan, lakukan. Wahai yang mau melakukan kejelekan, tahan dirimu. Stop. Berhenti. Kalaupun masih ada niat untuk melakukan dosa atau kejelekan apapun itu bentuknya. Dan di setiap malam Allah memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dua ini, yaitu puasa dan dibarengi dengan sedekah, punya keistimewaan, yaitu yang pertama, orang yang membantu orang lain dalam kebaikan, dia punya pahala. Dia dapati pahala seperti orang yang dia bantu. Oleh karenanya Rasul katakan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Yang mempersiapkan orang yang berperang, dia seperti orang berperang, pahalanya sama, walaupun dia enggak berangkat. Tapi orang ini bisa berangkat karena dia persiapkan. Kamu butuh apa? Saya butuh sepatu misalnya, dia belikan sepatu. Saya butuh senjata, dia belikan senjata. Kamu butuh apa? Maka dia punya pahala seperti dia yang berperang di medan jihad sana. Karena dia yang bantu. Wa man fattara sha'iman
falahu mithlu ajrihi. Begitu pula yang memberi buka, orang yang puasa, dia punya pahala. Sementara dia sendiri juga puasa, maka kan double-double. Dan itu yang kita harap. Setiap muslim tentu menginginkan itu, banyaknya pahala bagi dia. Dia sendiri puasa, belum lagi dia dapat pahala tambahan dari orang yang dia bantu. Dia kasih buka, dia kasih iftar, takjil, makanan, minuman, sehingga lebih banyak pahala yang dia dapati. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali orang yang dia kasih melakukan amal kebaikan apapun, ngalir pahalanya ke dia. Karena dari dia. Kamu kasih makan ini saudaramu, tadinya lemes kan karena puasa, wajar. Langsung dengan makanan yang kamu kasih, minuman, seger dia, kuat. Maka dia sholat, pahala sholat dia ngalir ke kamu juga. Karena tenaga itu kamu yang kasih. Nanti setelah sholat dia baca Quran, pahala bacaan dia ngalir ke kamu. Karena dia semangat baca, kamu yang kasih makan. Dia mungkin setelah itu silaturahim, pahalanya ngalir ke kamu. Dia bantu orang, dia ini itu, ngalir semuanya. Kata Aisyah, selama makanan yang kamu beri masih ada di perutnya, ngalir pahala itu ke kamu. Itu kalau satu orang. If kamu kasih makan 10 orang, 100, 500, 1000, berapa banyak kebaikan kamu dapati. Masing-masing melakukan amal khair, ibadahnya. Makanya sangat ditekankan jud, karom, berbagi, memberi. Karena itu di bulan Ramadan. Selain daripada itu, penggabungan antara puasa dan sedekah kuat dampaknya untuk menghapus dosa. Puasa sendiri antum tahu tadi menghapuskan dosa-dosa, setahun menambah pahala, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah termasuk ngasih makan, sedekah, ngasih bantuan apa ke orang, juga punya keutamaan tersendiri besar. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, wassadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. As-siyamu junnah, puasa itu sendiri tameng, melindungi kamu dari neraka. Sedekah menghapus dosa kamu. Dan keutamaan sedekah masih banyak tentunya. Itu salah satunya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Rasul katakan takuti neraka, lindungi dirimu dari neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Kamu punya satu cuman, belah jadi 2. Separuh kamu makan, separuh kamu kasih ke orang. Kamu dengan itu sudah melindungi dirimu dari neraka. Sementara puasa itu sendiri tameng, melindungi diri kamu dari neraka. Maka dua-duanya ketika digabungkan, ya lebih besar harapan betul-betul kamu aman. Allah lindungi dari murka dan azabnya, menghapuskan dosa-dosa. Karena dua-duanya kamu lakukan, kamu puasa plus kamu juga banyak sedekah. Kamu membantu, memberi orang lain, saudara-saudaramu.
Belum lagi, entah yang keberapa ini, ketiga atau keempat, puasa kita pasti ada lubangnya, cacat. Nasallallahu alaihi. Mungkin karena mata pandangan kita, lisan, telinga, ya, hati mencoreng kesempurnaan puasa itu. Dengan sedekah diharapkan dengan itu menambal lubang-lubang yang ada pada puasa kita, tertutupi cacat yang terjadi. Begitu pula seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku menyenangi orang itu memperbanyak sedekah, berbagi selama Ramadan. Kenapa? Satu, mencontoh Rasulullah SAW, itu teladan kita. Yang kedua, orang sibuk dengan puasanya, tidak ingin terganggu dengan kerjaan mereka. Mereka ingin fokus, lebih banyak ibadahnya di masjid, ini baca Quran, zikir, sholat. Sehingga kan ya penghasilannya mau nggak mau berkurang selama Ramadan. Itu yang kamu cover, kamu bantu, tutup. Karena dia sedang sibuk ibadah. Atau yang kedua kata Imam Syafi'i, dia dengan puasa ya juga makna yang sama, berkurang penghasilannya karena lemas. Orang puasa nggak sekuat itu dia. Kalau dia nggak puasa, dia bisa, misalnya kalau dia sebagai apa, sales kah, bisa kesana kemari, siang hari panas. Puasa nggak mampu dia, kasihan. Dia berkurang mau nggak mau penghasilannya. Kamu cover, kamu bantu, kamu tutupi, sedekah lagi. Makanya disenangi sangat memperbanyak sedekah. Bantuan kamu selama bulan Ramadan. Seperti yang Ibnu Abbas katakan, Rasulullah SAW orang paling dermanya orang kalau sudah di bulan Ramadan. Tidak pernah beliau menolak, tidak pernah beliau katakan tidak, sallallahu alaihi wasallam. Karena makna-makna itu tadi. Maka perbanyaklah para nabi, para rasul alaihissalam berbuat ihsan, membantu orang dalam keadaan gak baik-baik saja. Bukan dalam keadaan tenang kayak kita begini. Kamu lihat Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Susah kondisi di penjara, sulit. Tapi seperti yang Allah katakan tentang beliau, inna naraka minal muhsinin. Teman-teman di penjaranya semua mengatakan itu, sepakat. Kamu ini orang yang muhsinin. Kenapa disebutkan dalam tafsir? Di penjara ini, sama-sama di penjara. Tapi kalau ngelihat ada yang sakit, dirawat oleh Nabi Yusuf, kasih obat ini. Kalau ada yang sedih, ada yang gelisah, sumpek, dihibur, sabar ya fulan ini, dibesarkan hatinya. Begitu. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi tidak meninggalkan peluang untuk berbuat ihsan. Nabi Musa dalam keadaan dalam pengejaran
Bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan ketakutan, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi saat memasuki, datang ke sumur atau mata air Madian, antum tahu kisahnya kan, 2 gadis dari kejauhan sana. Ada apa perempuan ini? Didatangi oleh beliau. Apa yang bisa anak bantu? Kenapa kalian di sini? Kami nunggu itu orang laki-laki lama. Kami harus ngambil air. Orang tua kami, bapak kami sudah tua, nggak mampu ini itu. Diambilkan oleh Nabi Musa. Dibantu. Dalam keadaan Nabi Musa ini sendiri dalam keadaan nggak baik-baik. Dalam pengejaran. Tapi nggak melupakan untuk berbuat baik. Itu panutan kita. Sehingga nggak ada alasan. Pintu ini bukan hanya untuk orang kaya, bukan yang hartanya berlimpah, yang mereka mungkin lebih bisa melakukan. Tapi masing-masing kita bisa. Kalaupun itu air 1 botol kah, teh kamu buatkan untuk temanmu, tetanggamu, apa saja. Berbuat ihsanlah. Berapapun yang kamu bisa, apapun kondisimu. Apalagi ini Ramadan yang hanya sekali dalam setahun datang, dan gak lama, hanya 30 hari atau 29 hari. Yang pertama ini. Yang kedua yang sangat lebih ditekankan adalah qiraatul Quran. Banyak-banyaklah membaca Quran, karena Ramadan sendiri syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Dan Jibril tadi tiap malam turun alaihi salam menemui Rasulullah SAW, mudarosah Quran berdua dengan Rasulullah SAW. Maka perbanyak bacaan Quranmu. Quran itu, begitu pula puasa keduanya, akan datang menghadap Allah di akhirat menjadi syafaat bagimu. Kamu dibela. Datang Quran itu menghadap Allah, mengatakan, Ya Rabb, mana'tuhu nauma bil-lail. Aku yang membuat dia enggak tidur malam. Karena dia baca Quran. Fasyafi'ni fi, jadikan aku syafaat baginya. Puasa pun datang, ya Allah, mana'tuhu ta'am bin nahar. Aku yang membuat dia enggak makan padahal lapar. Membuat dia enggak minum padahal haus di siang hari. Maka jadikan aku syafaat baginya. Fa yusyafa'an, dan diterima oleh Allah keduanya dijadikan syafaat. Datang bela di hadapan Allah. Kamu gak ditinggalkan oleh amalanmu di saat anak istrimu atau itu suamimu, saudaramu, kakak adik, orang tua, semua pada lari meninggalkanmu, sibuk ngurus dirinya sendiri-sendiri. Amalanmu malah datang pada kamu. Bukan hanya datang, bela kamu di hadapan Allah. Puasamu dan Quranmu, bacaan Quranmu, hanya perbanyak bacaan Quran. Dan begitu panutan kita salafus saleh rahimahumullahu ta'ala wa radhiyallahu anhum memperbanyak hataman Quran dalam bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang hatam setiap 7 hari, ada yang hatam dalam setiap 3 hari, ada yang dalam sholatnya, sholat malamnya.
belum lagi yang di luar sholatnya. Perbanyak bacaan Quran selain sedekah tadi. Dua ini sangat ditekankan selama Ramadan. Yang lain amal khair lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Berzikir, kamu bisa bantu orang tua, semuanya amal kebaikan. Tetapi penekanannya di dua ini. Sedekahlah, sedekahlah. Karom, dermalah kepada orang lain. Dan perbanyak qiraatul Quran. Yang ketiga, terutama saat memasuki 10 terakhir Ramadan. Di situ disunahkan i'tikaf bagi yang mau i'tikaf di masjid, lebih fokuskan diri ibadah kepada Allah, tidak terganggu dengan dunia luar, makanya i'tikaf di masjid. Yang para ulama sebutkan disunahkan untuk orang itu menyendiri selama i'tikaf. Ya kalau dulu ya masih memungkinkan, zaman dulu masing-masing bikin tenda di masjid, tenda kecil-kecil gitu. Kalau enggak sibuk dengan temannya, dia antara dia dengan Robnya, yang doa, yang zikir, yang baca Quran. Ala kuliah intinya sebisa mungkin kamu jangan memperbanyak interaksi dengan orang. Ngobrol ini, apa bedanya kamu i'tikaf dengan di luar sana? I'tikaf tujuannya supaya kamu bisa menyendiri, jauh dari dunia luar sana. Semisal itu, ya handphone. Ya apa bedanya? Kamu i'tikaf tapi terus ngikuti medsos, fulan, alan, terjadi ini, itu. I'tikaf bukan itu tujuannya. Pertimbangkan. Kalau kamu i'tikaf, konsentrasilah untuk ibadah. Cukup sudah 11 bulan kamu bersama medsos, bersama dunia, bersama teman-temanmu. Ini cuma 10 hari. Jangan kamu nodai dengan ya hal-hal seperti tadi. Di 10 hari itu pula qiyam Ramadan atau qiyamul lail, karena ada Lailatul Qadar padanya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, malam di mana ditentukan takdir tahunan selama setahun. Makanya disunahkan meminta, memohon dengan sangat kepada Allah agar ditakdirkan bagimu setahun ke depan yang baik-baik, dihindarkan dari takdir yang jelek, yang pahit. Dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa. Itu letaknya di malam-malam ganjil, di 10 terakhir. Cuman ada yang sering dilalaikan. Malam-malam ganjil jangan kamu kira hanya dari hitungan yang telah lalu. Karena malam-malam ganjil adalah malam 21, 23,
25, 27, 29. Itu kalau kamu ngitung dari malam-malam yang sudah berlalu. Sudah lewat 20 malam. Berarti malam ini malam 21, betul. Lusa malam 23. Lusanya lagi 25. Kalau kamu menghitung dari malam yang sudah lalu, ya ganjil memang di situ. 21, 23, 25. Tapi ada penghitungan lain, malam-malam yang tersisa, sisa malam-malam dari 10 ini. Maka malam 22, kalau kamu hitung dari yang telah lalu, itu malam ke-9 dari yang tersisa. Ganjil juga. Malam 24 dari yang hitungan telah lalu, itu malam 7 tersisa. Begitu seterusnya. Malam 26 itu 5 tersisa. Kan ganjil juga. Kalau kamu ngitung dari yang tersisa, malam-malam tersisa. Rasulullah SAW gak sebutkan ganjil di yang mana, dengan hitungan yang telah lalu atau yang tersisa. Wallahu a'lam. Sehingga gak seharusnya orang hanya semangat di malam-malam ganjil dengan hitungan yang telah lalu. 21 semangat, penuh masjid. 23 penuh, 25 penuh, 27 apalagi. Nanti 22 sepi, 24 kosong. Biasa 5, 7 soft, nanti 22, 24 tinggal 1 soft setengah. Keliru. Kita nggak tahu yang mana Lailatul Qadar. Hitungan ganjil malam yang telah lalu atau malam tersisa. Dua-duanya ganjil. Maka bersemangatlah setiap malam. Jangan kendor. Jangan melemah. Setiap malam perbanyak doa untuk kebaikan dunia dan akhiratmu, untuk dirimu dan anak istrimu, keluargamu. Takdir Allah, itu yang kita minta kebaikannya, pelindung dari kejelekannya. Minta kepada Allah istiqomah, diteguhkannya hati, dikuatkan. Karena Allah yang membolak-balikkan hati, muqallibal qulub. Apalagi di masa banyak fitnah seperti ini, banyak orang bergelimpangan dan terdampar ke sana kemari. Orang banyak khilaf, banyak berselisih. Salah satu doa penting yang Rasul ajarkan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahdi baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalafu fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Ya Allah, Robnya Jibril, Mikail, Israfil, 3 ini disebut karena ketiganya pembawa kehidupan. Atau lebih tepatnya Allah perintahkan untuk mengatur kehidupan. Dimulai dengan Jibril, kehidupan termulia, dia yang turunkan wahyu, kehidupan hati. Mikail, kehidupan, dia yang Allah perintahkan mengatur hujan, kehidupan dunia, bumi, tanah. Israfil dengan tiupan dia yang kedua menghidupkan semua yang sebelumnya telah mati. Semuanya berkaitan dengan kehidupan. Pencipta langit dan bumi, Engkau beri hidayah kepada yang Engkau kehendaki. Beri aku hidayah, selamatkan aku dari perselisihan mereka, dari kebenaran. Engkau yang memberi hidayah kepada yang Engkau kehendaki kepada siratal mustaqim. Minta kepada Allah dijadikan dari hambanya yang dibebaskan dari api neraka.
Dan itu tiap malam Allah merdekakan mereka. Lafadznya tergantung kamu ucapkan. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar, a'tik raqabati minan nar, atau yang semisal itu. Dirimu, anak istrimu, orang tuamu, hanya banyak doa. Itu malam-malam suci, malam-malam mulia. Semoga Allah berikan taufik dan i'anah, semangat serta kekuatan kepada kita untuk menjalani Ramadan di bulan ini. Jadikan itu yang terbaik, sebaik mungkin. Wallahu a'lam, mungkin tahun depannya orang tidak lagi bisa mendapati Ramadan di berikutnya. Umur Allah yang tahu. Karena Ramadan plus sholat bisa mengalahkan orang yang bahkan mati syahid di medan perang. Seperti yang Rasul sebutkan, dua sahabat dalam peperangan, yang satu terbunuh syahid, yang satu hidup. Walhasil di akhirat yang diperintahkan masuk surga terlebih dahulu adalah justru yang hidup ini, yang gak mati di medan perang. Para sahabat heran, ya Rasulullah, itu orang terbunuh, nyawanya jadi taruhan. Bagaimana mungkin yang ini hidup malah masuk lebih dahulu ke surga? Rasul katakan, bukankah dia ini yang hidup ini masih hidup sehingga dia bisa sholat sekian sholat fardu yang wajib. Dia masih hidup sehingga bisa masih mendapati Ramadan, sekian Ramadan. 3 tahun misalnya, ya 3 Ramadan dia dapati. 5 tahun 5 Ramadan. Karena itu dia mengalahkan saudaranya yang terbunuh di medan perang. Karena puasanya Ramadan, karena sholatnya. Jangan anggap enteng puasa Ramadan. Yang syahid pun bisa terkalahkan. Asal niatmu soleh dan betul-betul kamu manfaatkan Ramadan itu sebaik mungkin. Waffaqakumullah wa iyana lima yuhibbu wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillah rabbil alamin.